Shalom Bapak Ibu, Shalom. Kita mau bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, segenap roh jiwa serta tubuh kita, untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk bisa menjadi pribadi yang bisa berdampak positif bagi sekeliling kita, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, kita harus punya visi dan misi untuk membawa jiwa datang ke hadapan Tuhan. Karena disitulah upah kita besar di surga. Amin. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang berkenan dan berguna di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh berbuah, membawa banyak jiwa datang kepadamu Bapa. Hidup kami bukan hanya untuk kami sendiri Tuhan, namun beri kami hati Bapa, yang memiliki hati yang iba untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami terlalu percaya hidup kami berharga di matamu Bapa. Pakailah kami Tuhan seturut dengan apa yang Kau mau atas hidup kami Tuhan. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Katakan bagi Tuhan bersama. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan kami Bapa, murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Katakan bersama. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu ya Allah. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Katakan bagi Tuhan, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih. Katakan lebih dari emas. Saya coba saudara untuk bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, ya Tuhan, di mata-Mu Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu bawa hati kita di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita merasa bahwa kita bukan apa-apa, kita memang tahu kita adalah pribadi yang terbatas di hadapan Tuhan. Namun ada satu pribadi yang tanpa batas yang akan terus mendorong kita, yang akan terus menopang kita untuk menjadikan kita pribadi yang memiliki sebuah kelemahan, dan Tuhan sanggup menjadikan kelemahan itu mengubahnya menjadi sebuah kelebihan. Kalau sampai detik ini kita belum ada hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Terus bawa setiap perkataan kita, bawa setiap kesaksian kita di hadapan Tuhan.
kita berberkat dimanapun kita berada. Perkatakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarkan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan boleh datang di hadapan Tuhan dan tersungkur di bawah kaki Tuhan, mengakui bahwa Dialah Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan bersama-sama bagi Tuhan. Lebih dari emas, katakan dengan segenap hatimu. Dari permata, ya Bapa, Tuhanku berharga di matamu, Yesus. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari lebih lagi bakar rohmu di dalam Tuhan. Tuhan lebih dari emas, berharga Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Mari bersama-sama katakan lebih dari emas, ya Yesus. Bagi Tuhan dengan angkat hatimu, bagi Tuhan katakan lebih dari emas, Yesus, lebih dari permata, kami berharga di matamu, Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan, menjadi terang kasih-Mu. Tuh sorak-sorai bagi Allah kita, sorak-sorai yang terbaik. Bawa suaramu di hadapannya, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Mari Roh Kudus, biar kami boleh memiliki hati untuk melayani-Mu, Bapa. Persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Ini jiwa kami, Bapa. Ini persembahan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kau rindu melayani Tuhan, seberapa banyak kerinduanmu, persembahkan hidup kami, Yesus, 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 Yesus. Ini sisa hidup kami di hadapan-Mu, Bapa. Ini sisa hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Persembahkan bagi-Mu, Bapa. Persembahkan bagi-Mu, Tuhan. Kami mau persembahkan
bumi ini semuanya fana Bapa, dan kami harus hidup Bapa untuk kehidupan kekal nantinya Tuhan. Ajar kami untuk kami mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk kami mempersiapkan diri kami Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepadamu, itu kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersorak-sorai karena kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya kita mau katakan bersama, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau terus bersinar bagi Tuhan, amin. Kita mau terus membawa cahaya kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga banyak jiwa boleh melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kau telah membuktikan, amin, kasih-Mu padaku. Haleluya. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu, sekarang ku berlomba Tuhan, amin, membawa kasih-Mu dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Haleluya. Katakan bersama di hadapan Tuhan, Kau telah membuktikan kasih-Mu bagiku Bapa. Amin Yesus. Ubahkan hidupku yang dulu, sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu. Haleluya. Dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu,
Yesus, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang perkasa Tuhan. Menyembahmu dan meninggikanmu Tuhan, Engkau Allah kami yang perkasa. Hidupku hanya untuk memuji dan menyembahmu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kuasa itu akan bekerja atas hidup kami saat kami menyembahmu Tuhan. Bahkan hal yang di luar ketidakmampuan kami, Engkau Allah kami yang memampukan kami melalui setiap perkataan kami Tuhan. Roh Kudus, beri kami hati Bapa yang mau mengasihi Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Berikan pada kami, yes, hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Katakan ya Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ya, Bapak Ibu, dulu saya belum ada merasa hati bahwa saya harus mengasihi jiwa-jiwa. Jikalau saya melihat di sekeliling kita, terkadang kita melihat hal-hal yang dimana mereka hidup dalam sebuah kegelapan. Tapi kita, mungkin terkadang kita merasa cuek dengan hal itu. Kita gak peduli tentang hal itu. Yang penting kita mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya mulai membuka hati saya untuk Tuhan boleh menjamah saya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan saya belajar untuk kita peduli dengan kanan kiri kita. Banyak sekali jiwa-jiwa yang mereka masih hidup dalam sebuah kegelapan, tetapi mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin Bapak Ibu dalam kondisi yang sama dengan saya, dalam posisi yang sama dengan saya. Ketika di kanan kiri kita mungkin banyak sekali dosa yang sudah kita lihat apa yang mereka lakukan di depan mata kita mungkin. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Untuk kita memiliki hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa seperti ini Bapak Ibu. Jiwa-jiwa yang mereka tidak tahu kemana mereka harus mencari jalan keluar pada saat mereka mengalami satu masalah dan mereka hidup dalam penjara dosa Bapak Ibu. Mungkin saya tidak seahli seorang pendeta, tetapi saya tahu pasti karena saya punya Allah yang besar. Dan hal di luar akal pikiran saya, Tuhan sanggup untuk melakukan itu bagi saya dan memampukan saya. Dan bahkan bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu Saudara juga dimampukan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya ajak untuk berdiri, kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau ambil komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak, saat ini juga Tuhan kami bawa komitmen kami di hadapan-Mu Bapak. Seminim apapun skill kami Tuhan, seminim apapun pengetahuan kami Tuhan tentang Alkitab, namun Bapak ajar kami, mulut kami untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapak. Sekecil apapun itu Tuhan, kami percaya semua atas seizin-Mu terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan apa yang terjadi dari setiap peristiwa demi peristiwa dalam hidup kami, Tuhan ajar kami Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk kami bersaksi tentang kebaikan-Mu. Dan kami percaya jiwa itu kapan boleh mengenal pribadi-Mu, Engkau yang akan kerjakan bagiannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan bersama, Tuhan ini
tugas kami. Amin Yesus. Beri keberanian bagi kami ya Bapa. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin Tuhan. Ini tugas. Wah, kuda tempat sekarang banyak bawa yang mau firman Tuhan. Berikan roh yang berkobar-kobar. Berikan roh yang punya hati untuk menyelamatkan banyak jiwa. Berikan roh yang lemah lembut untuk kami bawa jiwa kepadamu Tuhan. Tanpa musik kita naikkan pujian ini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruh Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani, Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu adalah panggilan setiap kami untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik. Baik senang maupun tidak, keadaan apapun, setiap waktu untuk Kau memberikan waktu untuk kami memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu. Mungkin hanya sepatah kata, mungkin dengan kata-kata yang kurang pandai, mungkin dengan ucapan-ucapan yang mungkin sebagian orang berkata, Kau tidak pandai mengajak orang untuk bertobat. Tapi bersyukur. Mari agungkan Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Haleluya. 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 Jika mulut kami berkata-kata tentang firman-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang anugerah-Mu, tentang berkat-Mu, Tuhan turunkan buat setiap mulut-mulut
yang bersaksi untuk jiwa-jiwa. Terlebih bagi domba-domba Tuhan yang hilang. Tuhan berikan keberanian, berikan kuasa, berikan Tuhan keteguhan di dalam hatinya. Berikan Tuhan di dalam hidupnya jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Irawasyana kata-kata. Kami mau Tuhan menyediakan hati dan hidup untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan meneguhkan kami untuk kami terus bersaksi bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang milik-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan sebentar kami mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami. Tuhan mengurapi kami. Tuhan membuat mata hati kami terbuka. Tuhan lembutkan hati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dan Tuhan bekerja, berkaryalah dalam kehidupan kami. Meskipun melalui proses yang tidak menyenangkan, tapi bekerjalah, berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Selamat sore, selamat kita beribadah dalam kasih-Nya Tuhan. Kita hari ini beribadah yang kedua ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tergerak hati untuk menyampaikan tema firman Tuhan ini. Waktu beberapa bulan yang lalu, Mas Agus waktu PA, suami Mbak Novi waktu PA pulang, dan waktu pulang berkata, bukan PA, waktu ibadah, ada dosa yang tadi Bu Evi tidak menyebutkan tentang dosa menghujat Roh Kudus. Ya, saya sering dengar suara itu. Saya berpikir, ya jemaat perlu ngerti, jemaat perlu tahu, supaya kita semua mengerti dan memahami arti dosa menghujat Roh Kudus. Dosa yang di dalam Alkitab berkata bahwa dosa ini sangat Tuhan tidak menyukai. Bahkan tidak ada pengampunan untuk dosa menghujat Roh Kudus. Ya, oke, kita membuka Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 30. Mari kita baca Markus pasal yang ketiga. Mari Mas, kita baca dan kita menyimak memperhatikan firman Tuhan ini. Markus pasal 3 ayat yang ke-20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Terus lanjut Mas. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ya, terus? Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, baca bersama-sama ayat 28 sampai 32, 3.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini itu perihal tentang pengajaran. Yang pertama, kita perlu memahami, mengerti tentang menghujat Roh Kudus. Ya. Menghujat Roh Kudus itu apa toh? Apakah kita menghujat Roh Kudus, kita mengata-ngatain Roh Kudus, kita tidak mau terima Roh Kudus, kita melawan Roh Kudus? Apakah seperti itu menghujat Roh Kudus? Nah, kita tentunya malam hari ini kita buka hati dan kita semua hari ini menerima firman Tuhan ini. Saudara, dalam hal ini kita tadi belajar tentang pengertian dosa, ya, pengertian dosa. Dosa itu sebenarnya apa toh? Kalau dalam pengertian benak banyak orang, dosa itu adalah sesuatu yang umumnya tentang pikiran. Jadi kalau ada orang yang punya pikiran negatif dan kemudian pikiran itu dibuai dengan perbuatan-perbuatan negatif, dan setelah dibuai oleh perbuatan-perbuatan negatif, akhirnya kita masuk ke dalam perbuatan-perbuatan itu, dan akhirnya kita tidak kita tidak berkenan kepada Allah. Hati kecil kita berkata, aku tidak berkenan kepada Tuhan. Aku sudah melakukan dosa ini, banyak sekali dosa. Kalau kita kembali ke 10 perintah Allah, dalam 10 perintah Tuhan itu ada, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau ada ilah lain di hadapan Tuhan, itu sudah dosa. Jangan bagimu menyembah patung atau menyembah sesembahan. Jangan ada padamu ilah, jangan ada padamu menyembah patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, itu 10 commandment atau 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang sesamamu. Jadi ada 10 perintah Tuhan. Kalau itu 10 perintah Tuhan tidak kita lakukan alias melanggar perintah Tuhan, kita sudah berdosa. Jadi konsep dosa menurut perjanjian lama itu, kalau orang tidak melakukan perintah Tuhan, itu sudah dosa. Kalau orang tidak merespon kepada perintah Tuhan, itu sudah dosa. Nah, kita hari ini kita belajar ya, pengertian apa yang dimaksud aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ayat 28, ya semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus. Menghujat apa saudara? Sekali lagi, menghujat apa saudara? Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena perbuatan dosa kekal. Saudaraku, ini yang kadangkala setiap orang bertanya-tanya, menghujat Roh Kudus. Itu mamanya ada orang berkata-kata waktu saat dipenuhi Roh Kudus, kemudian orang yang dipenuhi Roh Kudus, oh kamu jangan berbicara begitu, itu menghujat Roh Kudus loh. Kalau kamu sedang ada orang dilawat Tuhan, ada orang sedang menyembah Tuhan, kemudian orang yang sedang menyembah Tuhan
kita mungkin katakan melarangnya, itu kamu sudah menghujat Roh Kudus. Seperti itukah dalam arti pengertian menghujat Roh Kudus itu, saudara? Saya akan belajar membawa pengertian yang perlahan, tapi saya percaya pasti kita akan mengerti. Ya, kita akan mengerti. Pertama, waktu saat itu Tuhan sedang berkumpul dengan ahli-ahli Taurat. Dengan ahli Taurat, dan ketika Tuhan sedang berkumpul dengan ahli-ahli Taurat, Tuhan mengadakan biasa, Tuhan melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang tuli, orang yang bisu, kemudian dia mentahirkan orang yang bisu tuli sehingga bisa berbicara kepada banyak orang, dan membuat ahli Taurat itu berpikir, ini pasti dalam benaknya ahli Taurat berpikir, ini pasti mengundang roh yang lain ini, mengundang roh yang menyembuhkan ini, pasti ini dari Beelzebul ini. Ya, dalam pengertian dari Beelzebul. Dan hati Tuhan ngerti. Ya namanya Tuhan, ya hatinya Tuhan ngerti apa yang dimaksud dengan Beelzebul itu. Hatinya Tuhan ngerti. Dan ketika hatinya Tuhan ngerti, Tuhan menjelaskan ini, ya. Tadi ayat yang kita baca, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ahli Taurat itu ahli filsafat berdasar firman. Ahli Taurat itu dalam pemerintahan orang Israel itu ditempatkan pada orang-orang yang berpengaruh sekali. Dalam pemerintahan Israel itu menempati seorang yang ahli-ahli filsafat, ahli-ahli Taurat itu menempati khusus di bawah Perdana Menteri, setara dengan Perdana Menteri. Jadi mereka punya kepandaian, punya kepintaran, punya pemahaman. Mungkin dia berkata, kamu belum lahir pun aku sudah ngerti. Gitu. Kamu belum ada, aku sudah ngerti pengajaran-pengajaran dalam firman Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bagaimana Tuhan menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang yang pintar tentang karya pekerjaan Roh Kudus. Karya pekerjaan Roh Kudus kepada banyak orang, barang siapa yang percaya, barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Roh Kudus pasti bekerja, Roh Kudus pasti bekerja. Kita saja menyadari, Roh Kudus bekerja dengan lembut sekali. Roh Kudus bekerja kalau Roh Kudus kita dituntun Tuhan, air mata itu tidak tahan. Baik melihat orang lain, kesulitan orang lain. Beberapa waktu saya nyuci motor, dan ketika menyuci motor, saya duduk dengan orang yang sama mencuci motor. Ketika dia memperkenalkan nama saya, Pak, ini ya saya kerja di depan Five Hotel, ada warung soto, mampir Pak, sekali waktu. Oh iya, nanti sekali waktu saya tak mampir sana ya. Dalam cerita-cerita dia tuh ada pensiunan. Saya memperkenalkan bahwa saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Oh ya, saya ngerti Pak Pendeta, saya ngerti. Dia setidaknya menjelaskan tentang pengertiannya kekristenannya. Satu saat saya tuh enggak ngerti Pak, pulang dari tempat yang jauh, dan ketika di lampu merah, saya melihat seorang ibu yang kasihan Pak, yang dia seorang sedang berjalan, tapi kelihatan dia enggak punya apa-apa. Waktu saya belok kendaraan motor, dan saya lihat, saya tanya, Pak, Bu mau kemana? Saya mau pulang Pak. Ya. Dan
dalam singkat cerita ketika mau pulang, dia melihat dompet dan diisinya di dompet itu 50.000 satu dan 5.000. Mau kasih yang mana ini? Nah, setelah itu dia ngasih 50.000. Sudah ikhlas, saya ikhlas ngasih itu. Dan dia kemudian melanjutkan perjalanan, dia sudah lupa. Singkat cerita, ada tetangganya yang menjual mobil, dan singkat cerita dia bilang, ada yang butuh mobil, Pak, ada yang butuh mobil. Ya sudah, ditawarkan mobil itu, dan akhirnya jadi. Dia enggak minta, tapi yang punya, Pak, ini berkat untuk Bapak. Ya ini ada sedikit lebih lah dari penjualan mobil. Dan dia lihat, oh jumlahnya 100 kali lipat dari jumlah itu. Ini saudara kita percaya Tuhan, tapi hatinya masih ada penolakan. Yesus kok Tuhan, Yesus manusia, ada penolakan. Tetapi dia percaya akan karyanya Roh Kudus, karyanya Tuhan. Nah, yang dijelaskan di sini Tuhan tentang pribadi seorang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus bekerja kalau ada orang yang percaya. Dia lembut. Saya satu kali ketika dalam saya penantian kesembuhan dari Tuhan, proses dari Tuhan, hati kecil saya ada berkata, kamu lebih banyak baca firman, bersyukur kepada Tuhan, setiap hari setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Saya turutin, saya hanya mau Tuhan terima kasih, aku bersyukur, aku percaya, aku yakin Tuhan. Dengan lembut dan hati saya, di situ Tuhan bekerja. Sekali lagi, sakitnya saya itu bukan main, tapi di situ Tuhan bekerja dan berkata, sembuhlah anakku. Dan berkata kemudian, terima kasih Tuhan. Tidak seketika sembuh, tapi dengan proses, mungkin 1 tahun, 2 tahun, Tuhan memberikan jelas sekali dan saya respon panggilan Tuhan, terima kasih Tuhan, dan di situ Tuhan memberikan karyanya kepada saya, kesembuhannya yang ajaib. Jadi Roh Kudus itu bekerja berkarya dengan bukan orang yang pintar. Roh Kudus Tuhan bisa pakai orang pintar, Tuhan bisa pakai orang bodoh, Tuhan pakai orang biasa, Tuhan bisa pakai sembarang orang. Yang jelas hatinya rindu, hatinya mau. Tuhan, ini tugas kami, beri apa saudara? Keberanian bagi kami. Kalau engkau punya keberanian dan kau punya keyakinan, di situ pasti Tuhan bekerja. Yang percaya katakan amin. Jadi disinilah ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang ahli-ahli Taurat, ketika itu Tuhan berkata, ya dengan keras Tuhan berkata, apabila seorang menghujat Roh Kudus, kata menghujat ya, saya cari di terjemahan lain, artinya blasphemeo, dari kata blapto dan pemeo. Blapto itu artinya, kata itu menyakiti, pemeo artinya bicara, jadi bicara yang menyakiti. Tapi orang-orang ahli-ahli Taurat ngerti, ini maksudnya apa, orang kok bicara menyakiti. Nah ini, mari kita belajar bersama, supaya pengertian pemahaman tentang kita menghujat Roh Kudus pada pemahaman yang benar, pada kesimpulannya yang sama, bukan menghujat Roh Kudus artinya, kan saya pernah ya ada orang yang kalau kalau ada pelepasan kok ritmenya seperti itu terus, wah. Nah ketika sudah 3 bulan, ya
Dan ketika saya sudah melayani, orang ini ada di pesat ya, pelayanan. Saya kemudian, ini apa ya Tuhan, kalau orang ini pelayanan pelepasan gitu kok ritmenya kayak gitu, kayaknya seperti saya tidak tertarik seperti itu. Saya kemudian ajak orang itu ngomong, nah ketika terjadi seperti itu, saya banting orang itu. Jadi ketika saya banting, dia dari berbahasa roh ngomong, aduh sakit Pak. Ya, jadi saya bisa menarik kesimpulan, orang ini berbahasa roh, orang ini memakai karunia untuk supaya orang tertarik kepada dia. Kan bisa begitu toh, tertarik. Wah, ketika tertarik ya tadinya kita juga orang-orang yang awam yang tidak ngerti, tahu-tahu juga ikut, jadi ikut terbawa arus, terbawa kepada keinginan orang-orang yang seperti itu. Ini kita perlu belajar. Saudara, dari pelajaran ini kita belajar sesuatu. Pertama, dosa macam ini memerlukan kekerasan hati yang luar biasa. Jadi kekerasan hati ahli-ahli Taurat yang luar biasa. Penolakan juga luar biasa. Mungkin kalau boleh saya katakan dengan berita YouTube, berita apa, kita bisa ngerti. Yang katanya ada jin apa namanya, jin setan, jin apa. Nah, orang itu kan sebenarnya ngerti tetapi nolak. Nolak karena apa? Kekerasan hati. Tidak mungkin nolak tidak dengan kekerasan hati. Pastinya dengan kekerasan hati. Roh Kudus tidak bisa kerja seperti itu. Roh Kudus itu lembut, saudara. Roh Kudus itu manis. Roh Kudus itu bisa kita ajak bicara. Roh Kudus itu, ya contohnya kemarin, 3 hari yang lalu, kalau tidak salah hari Rabu, saya pagi-pagi, biasa saya setelah doa pagi selesai, saya langsung keluar ke sekawan. Di situ ada pecel yang sangat nikmat, 4.000 luar biasa. Ya. Saya makan pecel, saya makan martabaknya itu 4.000, bayangkan. Bisa kenyang, bisa puji Tuhan, saya terus kemudian olahraga jam 6. Tapi waktu itu jam 6 kurang 10. Nah, kemudian saya menelusuri Jalan Slamet Riyadi, sampai saya puji Tuhan, katakan aku mengasihi Tuhan, aku bersyukur karena habis doa pagi, saya dengan santainya, dengan puji Tuhan, hati saya penuh sukacita. Ketika saya di perempatan Sriwedari, pagi-pagi jam 6, belum jam 6, ada mobil Espas dari barat, saya pikir ini sudah cukup, saya ambil ke jalan besar, ya. Apakah belum? Dari sana bukannya tambah lambat, mungkin karena lampunya itu pikirnya lampu merah menuju hijau, tambah dikencangkan, membuat saya gelapau. Wah, tapi puji Tuhan, ketika itu motornya untungnya baru ya. Tak rem, cek, langsung was. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya kemudian diam, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tidak cerita sama istri, tidak cerita sama anak saya. Nah, tadi Lukas bilang, Pap itu motornya itunya rusak mungkin Pap, kipasnya enggak. Ya mungkin, saya tadi bilang ya mungkin, karena ngeremnya saya bukan main, sampai set, begitu luar, begitu mau masuk jalan raya, set, saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus itu lembut, percaya enggak saudara? Roh Kudus itu bisa kita ajak bicara, Roh Kudus itu sangat mendukakan, kalau kita melakukan dosa-dosa ya mamanya, 10 Commandments, 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau orang berzina, hati kecilnya berkata, 5 menit kesukaanmu, pelanggaranmu, itu kamu bayar dengan harga yang cukup mahal.
cukup mahal. Orang lain tidak ngerti, tapi Tuhan lebih ngerti. Tuhan lebih ngerti. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau, Tuhan ngerti. Mungkin hari Jumat kita sedekah, kita berbagi. Mungkin orang lain anggap, biasa, itu sepele. Tapi bagi hatimu, kecilmu berkata, aku memberkati, aku kerjakan dengan ikhlas, setulus-tulus hati. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan mencatat, Tuhan tahu, makanya engkau diberkati Tuhan terus menerus. Yang percaya katakan, oh haleluya. Jadi gitu, Roh Kudus itu mengajar kita. Nah ini kita bisa belajar dari waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Dalam perjalanannya keluar dari negeri Mesir, lihat orang Fir'aun itu pertama Fir'aun mengeraskan hati. Kita bisa lihat, kita bisa baca dalam Keluaran 7 ayat 13. Mas Adit tolong baca Mas, Keluaran 7 ayat 13. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-13. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, kita lompat Keluaran 8 sekarang. Tadi Keluaran 7, lompat Keluaran 8 ayat 15. Lanjut Mas. Keluaran pasal 8 ayat yang ke-15. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, Ya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke, kita baca Keluaran 9 ayat yang ke-7. 9 ayat 7. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, 3 ayat ini sudah menunjukkan bahwa Fir'aun berkeras hati. Hatinya tuh susah lah. Ya, jadi Tuhan mengizinkan kalau orang itu keras hati, sampai pada akhirnya Keluaran, tadi pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10. Itu kejadian beberapa proses-proses Tuhan terjadi sampai akhirnya pasal 10 ayat yang ke-27. Ini terakhir, pemungkasnya. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Tetapi Tuhan mengeraskan hati saudara, siapa saudara? Fir'aun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Pertama, yang dikeraskan hatinya itu Fir'aun. Lambat laun, terus-menerus keras. Akhirnya Tuhan yang mengeraskan. Istilahnya kalau mungkin Tuhan yang sudah menutup lah. Karena hatinya keras. Ya, Tuhan yang menutup, bukan. Memang Tuhan penuh kasih, tapi kadang-kala Tuhan juga ingin menunjukkan bagaimana aku di hadapan kamu, bagaimana kamu yang mungkin tidak mempercayai aku. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga hatinya Fir'aun, dia tidak terima dengan keadaannya. Semua tulah-tulah, baik tulah air menjadi darah, baik tulah 10 tulah, dan akhirnya tulah terakhir, kematian anak-anak sulung terjadi. Itu Tuhan sudah mengeraskan hati Fir'aun. Dan akhirnya apa saudara? Umat Israel keluar dengan tangan yang penuh sukacita. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Tadinya Fir'aun yang keras hati. Kalau ada mujizat, katakan Musa menghadap Fir'aun, kalau tangannya Musa terulur, maka tidak ada sakit kusta, dan kalau tangannya Musa dimasukkan lagi juga sama halnya seperti itu,
Tapi tidak membuat Firaun percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mujizat itu kadang-kala perlunya seperti itu. Sampai ketika engkau dipentokkan, engkau dihadapkan dengan sesuatu, tidak ada lagi cara lain. Tidak ada lagi Tuhan menjawab segala sesuatu, tidak ada lagi selain kecuali Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dokter sudah, obat-obatan yang terbaik sudah, kemudian penanganan yang terbaik sudah. Kalau sudah seperti itu, apa lagi coba? Larinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa, anugerah-Mu. Lewat proses, ya sekali lagi, lewat proses. Akhirnya apa? Sembuh dalam kuasa Tuhan Yesus. Lewat proses, lewat kejadian. Jadi kita belajar dari Tuhan bahwa ketika kita orang-orang yang menolak karya Roh Kudus, kita orang-orang yang tidak mengabaikan karya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kita orang-orang yang senantiasa mengeraskan hati Roh Kudus. Tuhan bukannya diam saja, tapi Tuhan bekerja, berkarya. Sampai pada titik sesuatu, ini waktunya aku untuk menunjukkan kepada kamu bahwa aku bisa memberkati engkau. Mungkin Tuhan, bagaimana aku bisa punya rumah seperti ini? Tuhan yang berkata, aku yang memberkati engkau. Yang percaya katakan, aku yang bekerja. Aku yang bekerja. Nah, bagaimana kerjanya Tuhan? Bagaimana ini Tuhan, pertolongan Tuhan? Bagaimana? Tapi Tuhan berkata, diam, cukup diam. Aku yang bergerak, aku yang bekerja, aku yang akan lakukan. Aku yang bagianku melakukan. Cukup diam. Mungkin ketika menerima firman Tuhan ini, ya sedikit berontak, kok diam gimana Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, diam anakku. Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah-masalah. Kita menyembah, kita memuji, kita mengagungkan Tuhan. Sampai, karena memuji, menyembah itu menyukakan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyukakan hati Tuhan, lifestyle kita menyukakan hati Tuhan. Menyukakan, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Itu saya percaya, tidak usah minta. Tidak usah minta, kita berharap terus bersyukur kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Pastilah, pasti engkau dapat sesuatu dari Tuhan. Pasti saya katakan, pasti engkau dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bisa menyukakan, kalau mamanya api Roh Kudus dicurahkan orang-orang dalam perjanjian lama, perjanjian baru mereka penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya api itu tidak berkobar-kobar? Ya caranya dijauhkan. Dijauhkan dari api, dari sumber apinya. Lambat laun juga mati. Lambat laun juga mati. Kalau kita dijauhkan dari firman, dijauhkan dari pujian penyembahan, dijauhkan dari bersekutu, menyembah Tuhan, kumpul dengan orang-orang yang kita satu sama, visinya sama, itu lambat laun juga akhirnya mati, saudara. Rohanimu mati. Tapi kalau kita kumpul, kita bisa bersukacita, bisa sharing, bisa menyembah Tuhan dengan orang-orang yang seperti itu artinya apimu tetap menyala bagi Tuhan. Tetap menyala bagi Tuhan. Tetap berkobar-kobar bagi Tuhan. Itu pentingnya untuk kita menjaga lifestyle kita. Kumpul dengan orang-orang seiman, percaya, dan kumpul dengan grup dengan orang-orang yang bisa membangun rohani kita, membangun kehidupan kita. Lambat atau cepat pasti berdampak bagi kita. Kebalikannya juga, lambat dan cepat
Kalau itu mungkin apinya sudah mulai kendor dan kita membiarkan, lambat atau cepat kita juga berdampak yang negatif. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, prosesnya, nah sekarang proses terhadap dosa, proses terjadinya dosa. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Pertama ada istilah mendukakan, menduka, kemudian diteruskan menentang Roh Kudus, menentang Roh Kudus, membawa kepada memadamkan api Roh Kudus, memadamkan api, kemudian membawa kekerasan hati, dan mengeraskan hati menghasilkan pikiran yang rusak. Ya, semua itu kan hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita punya pikiran yang nyeleneh, pikiran hati kita yang tidak lurus di hadapan Tuhan, Roh Kudus yang membawa, Roh itu menegur, Roh itu berbicara, kamu jangan, tapi kamu keraskan hati terus seperti itu. Yang tadi seperti katakan, Tuhan sendiri yang mengeraskan. Ya, kalau kita semua mau dibentuk, diproses oleh Tuhan, mungkin sakit ketika diproses, tapi percayalah Tuhan itu baik. Kita diproses, kita mungkin diproses supaya kita tidak menentang Roh Kudus. Diproses untuk membawa kepada memadamkan api Roh Kudus. Diproses kepada supaya tidak ada kekerasan hati. Mari baca coba Ibrani 3 ayat 8 sampai 13. Ibrani 3 ayat 8 sampai 13. Tidak ada kekerasan hati. Mari Mas dibaca. Ibrani pasal 3 yang ke-8 sampai yang ke-11. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Yes. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, jadi Tuhan membiarkan kalau kita mengeraskan hati, itu tahap proses yang mungkin sudah berulang-ulang. Ya, ada yang mengeraskan hati, ada yang kemudian pikiran rusak, pikiran jahat. Yesaya 5 ayat yang ke-20, pikiran yang tidak fokus kepada kekudusan, pikiran yang kepada pikiran-pikiran duniawi. Setelah proses-proses terjadinya dosa-dosa yang seperti ini, disitulah kita mengeraskan hati. Jadi Roh Kudus tidak lagi bekerja, Roh Kudus tidak lagi melawat kita, tidak ada lagi kerinduan kepada Tuhan. Meskipun tubuhmu, pikiranmu di tempat ini, tetapi pikiran hidupmu, arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu bisa terlihat dari kita dengar firman Tuhan tetapi membaca chat tentang apa. Kita tidak fokus kepada firman, fokus kepada Roh Kudus, fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya seberapa toh lamanya kita mendengar firman Tuhan? 1 jam juga tidak ada, 30 menit kita mendengar, memberi tempat terbaik untuk Roh Kudus bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, oh luar biasa. Ketika nanti kita selesai mendengarkan firman, menyembah Tuhan, Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Kita melangkah dengan penuh percaya, yakin Tuhan adalah Tuhan yang baik. Roh Kudus bekerja dalam kita. Ya, puji Tuhan. Itulah kenapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang terakhir, dosa ini, baca bersama-sama, 2, 3. Dosa ini tak bisa diampuni karena orang yang melakukannya tidak pernah minta ampun. Jadi segala sesuatu itu lewat pengampunan, tulus kepada Tuhan.
siapapun, entah itu orang yang dilumuri dosa, tetap ketika dia datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, hatinya tulus kepada Tuhan. Dan minta ampun inilah, ya, minta ampun ini luar biasa. Saya kemarin ada ketemu dengan ponaan-ponaan dari istri, tengok Papahin kan ikut di sini untuk untuk beberapa waktu. Nah, ada anak kecil umurnya 2 tahun, dia bisa ngafalkan doa Bapa kami dengan jelas. Wah, dia bahkan, Om, aku mau ngomong ya, Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu ya. Jadi, pintar luar biasa kamu, jadi alatnya Tuhan, mangguk-mangguk. Percaya pada Tuhan Yesus, mangguk-mangguk. Hatinya tulus, hatinya tidak ada rekayasa apapun. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa-dosa. Meskipun dosamu semerah kermisi, Tuhan bisa putihkan seputih salju. Percaya. Diampuni. Kalau engkau bisa minta maaf. Jalan pertama, minta maaf. Disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah Tuhan melawat. Disitulah Tuhan bekerja. Tuhan melawat kita. Ingat, saudara, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang lembut, pribadi yang bisa membuat hatinya Tuhan bersuka. Ya, bukan sebuah pengertian, pemahaman itu artinya sebatas pengertian Allah gitu. Kalau mungkin ada keyakinan yang sifatnya mengerti Allah ini. Tapi ketika beribadah wajahnya serem-serem kabeh. Tidak ada wajahnya yang sukacita, damai sejahtera. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan, Allah Roh Kudus, hatinya penuh sukacita, damai sejahtera ada pada kita. Ketika kita pulang pun ada damai sejahtera dalam Tuhan. Kita berjalan bersama damai sejahtera dalam Tuhan. Ada orang yang mengerti, memahami Allah. Wah, paham pemahaman Allah tuh. Wah, mungkin kita pun kalah, saudara. Ini yang penting bagi kita, supaya kita semakin meyakini kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Saat ini, minta kepada pribadi Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kalau Tuhan berkata, kamu tinggal diam saja, aku yang berperang. Nurut saja sama kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang engkau mau lakukan bagianmu Tuhan. Aku mau percaya. Aku mau percaya. Dan di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan pasti melawan. Di situ Tuhan pasti memproses kita. Karena Tuhan itu baik. Setiap proses yang kita alami, yang semua seizin Tuhan. Karya Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita baca ayat-ayat terakhir, Efesus 4 ayat 30. Mari pelayan musik, pelayan worship leader juga maju ke depan. Efesus 4 ayat 30. Ya, ini kita tadi baca pada pembuka waktu sebelum ibadah, ya. Kita baca bersama-sama. Ayat ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh yang telah kamu menjelang hari penyelamatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Janganlah padamkan Roh. Sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah padamkan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hati kita, mengurapi kita. Jadi kita mengerti bersama ya. Kalau mendukakan Roh Kudus itu prosesnya panjang. Prosesnya hidupnya dibentuk, bukan mendukakan Roh Kudus, oh kamu sedang mendukakan Roh Kudus, tidak. Jadi proses orang masuk ke tahap sampai ke tahap yang paling bawah, yaitu mengeraskan hati. Dan ketika itu Roh Kudus bekerja
lebih luar biasa lagi bagi kita. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. jadikan Tuhan Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus dengan lembut mengajak kita untuk kita memberikan hidup bagi Tuhan dengan pujian, dengan firman yang telah kita bersama menerima, dengan urapan dari Tuhan. Tuhan hadir malam hari ini untuk kita, supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Roh Kudus, terima kasih. Roh Allah yang Hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. turunlah, Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan. membangkitkan kuasa-Mu. Wanita saja katakan, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, Membangkitkan, membangkitkan kuasa-Mu. membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersama membuka hati untuk Roh-Mu bekerja. Roh-Mu melawat kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, yang ajaib ada pada kami, mengurapi kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, dan saatnya hari ini umat-Mu membuka hati untuk Roh-Mu kudus bekerja sebebas-bebasnya. Kuasa-Mu bekerja sebebas-bebasnya. Dan kami menyambut Roh Kudus yang bekerja dengan sebebas-bebasnya. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan Memulihkan hati mereka
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, malam hari ini Engkau bekerja, Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Mungkin kami dibentuk oleh Tuhan dalam titik di saat kami sudah tidak berdaya, tapi Roh Kudus melawat kami. Roh Kudus bekerja untuk kami. Angkat tangan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bekerjalah, bekerjalah. Apa yang kau mau, lakukan bagianmu. Kami tinggal diam. Tuhan yang berperang, Tuhan yang menantikan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Beda kasih Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara duduk dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari pelayan perjamuan kudus untuk menempatkan di depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ada persekutuan bersama tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami benar-benar meyakini bahwa tubuh-Mu dan darah-Mu adalah benar-benar makanan yang menyehatkan bagi kami, yang membuat hati kami bersukacita Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan. Bahkan kami percaya dengan keyakinan kami ketika kami makan darah Yesus, kami minum darah Yesus, roti yang kami makan, anggur yang kami minum, kami percaya itu menjadi kesehatan bagi tubuh kami, menyehatkan tubuh kami, memberikan proteksi perlindungan bagi kami, memberikan kami pikiran-pikiran yang cerdas, membuat kami pikiran-pikiran yang tidak menyimpang Tuhan. Dan kami percaya ada anugerah berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Jemaat saja naikkan pujian. Kasih Allahku sudah sungguh tak terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
Sambil angkat tangan kita. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berkati kami semua yang memakan dan meminum tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Setiap kami memang banyak kekurangan, kami banyak cacat celah Tuhan. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, kekudusan-Mu memenuhi kami, pikiran Kristus memenuhi kami, hati Kristus memenuhi kami, dan kami dijadikan tahir dalam dosa-dosa kami, dan kami menerima hak yang penuh. Kuasa iblis, Kau tidak bisa mengganggu, bahkan mencuri berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk dan para pelayan Tuhan membagikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Setelah kita menerima tubuh dan darah Yesus, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, fokuskan hidupmu untuk Tuhan. Seperti halnya roti yang menggambarkan tubuh terpecah-pecah, tubuh yang kudus, tubuhnya Yesus rela berpecah-pecah mati bagi kita. Darah yang tercurah, darahnya Yesus. Saya katakan iblis paling takut ketika melihat tubuh Yesus dan darah Yesus itu ada pada mulut kita, kesaksian kita. Iblis tahu dan iblis sangat takut ketika menyebut darah Yesus, darah Yesus. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Kirama sena malam, kena malam 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 maya, kena malam maya, kena masena malam maya malam malam maya, unamuramu. Masih malamaya. Terima kasih. Mengucap syukur. Mari kita terima tubuh darah Yesus dengan mengucap syukur.
Saudara yang sudah pegang roti, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sekali lagi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Kudus, bukankah roti yang padanya kita terima, kita pecah-pecahkan bersama? Itu semua adalah lambang, itu semua adalah persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Amin. mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan berkat. Kiramasana katakana malaman. Ura malamalaya malamaya. Darah Yesus akan memberi kekuatan kepada engkau. Amin. Darah Yesus akan menutup bungkus hidupmu. Amin. Darah Yesus akan memproteksi engkau dari kuasa kegelapan. Amin. Dari segala pencobaan roh jahat kuasa iblis tidak akan bisa mengganggu kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Kudus, bukankah cawan berkat yang padanya kita terima dengan penuh ucapan syukur? Bukankah cawan berkat itu adalah persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, Enama, Kinara Mase, Enara, Haleluya. Kita sembah Tuhan, haleluya. Lama-lama Jangan kita berhenti, mulut kita jangan kita berhenti menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak. Kau cukup diam, menyembah, menyembah, menyembah. Selesai menerima tubuh dan darah-Mu. Kami punya kekuatan baru dari Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara yang luar biasa.
injak-injak iblis dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berhak iblis mengganggu orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang dijamah Tuhan. Orang-orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jangan buat kekurangan terus terjadi pada anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan dia diberkati. Jadikan dia diberkati. Percayalah Tuhan ingin supaya engkau diberkati. Diberkati. Tidak ada kata-kata kekurangan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari sebelumnya kita mau angkat amplop persembahan buat Tuhan. Dan mungkin handphone yang dipakai untuk barcode, kita mau bawa dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan pemeliharaanmu yang tidak akan pernah putus dalam hidup kami Tuhan. Kami terlalu percaya saat kami memberi hati kami untuk menyerahkan hati yang mau terus berserah kepadamu Tuhan. Dan mau terus lakukan yang terbaik bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kami yang menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. Kami mau belajar untuk cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Engkau akan tambahkan bagi kami Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap amplop-amplop persembahan yang akan dipersembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan, seberapa besar pun yang kami persembahkan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau Allah kami yang melihat ketulusan hati kami Tuhan. Dan kamu serahkan setiap handphone mungkin yang akan dipakai untuk berkat persembahan melalui QRIS. Mari Roh Kudus Tuhan turut bercampur tangan memberkati, melalui M-Banking Tuhan memberkatinya Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat kami memberikan hati kami Bapa, Engkau Tuhan memberikan kelimpahan kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terus berikan hati kami Tuhan untuk persembahkan di hadapan-Mu, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kita mau katakan bersama, amin. Kami ajak untuk bangkit berdiri, kita mempujikan hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Saya semua semuanya bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan bersama bagi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin Tuhan. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang Nyatakan bagi Tuhan, angkat tangan bagi Tuhan. lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu
yang mempercayai hidupmu penuh dengan mujizat, angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran menyertai hidupmu dalam perjalananmu, kehidupan ini yang penuh dengan onak dan duri, tetapi engkau dibuat jaya oleh Tuhan. Engkau diberkati Tuhan dan langkah-langkahmu tetap teguh, yakin penyertaan Tuhan itu tiada pernah habis-habisnya bagi kita. Pulanglah dengan berkat, anugerah, damai sejahtera dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.